Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Amana Putri dari kelas A dengan nomor induk mahasiswa 019. Kali ini saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana menentukan nilai measure of central tendency dan measure of variability. Di sini ada cara manualnya dan cara Excelnya. Nanti kalau manualnya sudah, kita buktikan di Excelnya apakah benar atau tidak. Langkah pertama, kalian harus punya datanya dulu. Di sini, saya sudah memiliki data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, jika kalian belum diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, kalian bisa pencet Home. Nah, di Home ini ada opsi Short and Filter. Kalian pilih aja Short, Smaller to Large. Nah, ini udah angka terkecil sampai terbesar nih. Selanjutnya, kalian blok semua nomornya, lalu copy, kalian pindahkan ke kolom, saya sih di sebelahnya ya. Kalian paste di sini. Nah, setelah kalian copy ke kolom berikutnya, kalian harus hapus duplicate dari data yang duplicate. Artinya kalian menghapus data yang double, data yang sama. Kalian pencet data. Nah, di data ini ada pilihan remove duplicate. Nah, setelah di remove duplicate, nah, kolom cek. Ini remove ya. Nah, oke. Kalian blok lagi. Nah, kalian blok lagi, lalu copy. Paste ke bagian kolom score. Kalian blok. Kalian paste di sini. Nah, sudah. Kalau pengen rapi lagi, kalian bisa ke home. Nah, kita ganti jadi center aja ya, biar kelihatan rapi. Lalu, setelah itu, kita harus menentukan frekuensinya. Frekuensinya sih, kan harus diawali sama dengan. Itu wajib. Nah, sama dengan kalian ketik counted. Counted. Nah, setelah ada in counted, klik. Kalian pencet data yang tadi, kolom A, kalian pencet. Nah, setelah itu, di sini terlihat formula, kalau di laptop saya ini koma. Kalian pencet koma. Nah, setelah itu, kalian pencet skor kolom pertama. Seperti ini. Terus kalian enter. Nah, ini muncul kan hasil frekuensinya 1. Setelah itu, kalian drag ke bawah. Nah, pakai pakai yang ini nih kalau mau drag. Ke bawah, drag. Nah, ini adalah frekuensi dari semua data. Nah, kalau kalian drag, itu otomatis ya. Jadi semuanya otomatis. Dan kalian bisa di bawahnya, kalian bisa pilih sum. Jangan lupa, sama dengan ketik sum. Nah, kalian blok lagi. Dari kolom pertama, angka 1 ke bawah. Nah, ini. Kalian enter. Hasilnya 30. Nah, bagaimana ini selanjutnya? Kita cari XR. Kalian ketik sama dengan, nah, kalau ini beda. Beda dari yang tadi. Kalian pencet score, terus dikalikan. Kali ini kalinya dengan tanda bintang. Lalu pencet frekuensi. Lalu enter. Nah, hasil XR-nya 59. Setelah hasilnya, kalian drag lagi ke bawah. Nah, ini hasilnya. Lalu kalian drag lagi ke sini, ke samping, untuk melihat jumlahnya. Selanjutnya, kita tidak langsung ke Xmin ya, teman-teman. Kita harus mencari minnya terlebih dahulu. Nah, sebelah sini. Ketik dulu sama dengan
sama dengan, lalu kalian pencet kolom XF jumlahnya ya, yang di bawah ini. Ini dibagi dengan jumlah frekuensi. Dibagi dengan jumlah frekuensi, ini 30. Lalu enter. Hasilnya 132,77. Kita ini baru bisa menentukan X-min-nya, teman-teman. Jadi, kalian pencet lagi. Ketik sama dengan, kita cari X-min-nya. X-min-nya, kalian pencet kolom skor yang 59 ini, lalu dikurangi, pencet kolom min ini. Jadi seperti ini formulanya. Nah, kalau min ini harus terikat dengan dolar, teman-teman. Jadi kalian harus memakaikan tanda dolar sebelum huruf O, seperti ini. Nah, setelah huruf O. Lalu enter. Nah, hasilnya min 73,77. Setelah itu kalian drag ke bawah lagi untuk menentukan jumlah dari X. Ya. Kita drag lagi ke bawah ke sini. Udah tadi bener. Ngapa-ngapain di Indo lagi. Nah, angkanya, hasilnya muncul kan? Min 73,77. Setelah itu, kalian drag ke bawah agar, drag. Setelah itu, kalian blok dari angka ini ke sini. Nah, bukan blok, saya yang drag ya. Lalu, setelah itu, nah ini kan angkanya muncul ya, sudah ada angkanya, X-nya sudah ketemu. Nah, kalian drag lagi ke bawah untuk mengetahui jumlah dari X-nya. Nah, ke samping. Nah, oke. Setelah itu kita harus menentukan X kurangi min kuadrat. Nah, bagaimana sih cara menentukan X minus min kuadrat? Nah, caranya sama dengan dulu. Of course, kalian harus sama dengan. Semua yang dilakukan di sini harus diawali dengan sama dengan. Jadi, sama dengannya X min pertama. Ya, X min pertama ada di kolom H. Kalian klik X min. Oke. Lalu, kalian tambahkan simbol yang ada di angka 6 di laptop saya, angka 6. Nah, simbol ini, tanda ini. Nah, bisa kalian lihat, jelaskan. Nah, setelah itu klik 2, lalu enter. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Lalu, kita drag lagi ke bawah. Ke bawah. Nah, kita jumlahin lagi dari sini. Ini jumlahnya. Nah, ketemu. Setelah itu, selanjutnya kita menentukan F kali X kurangi min kuadrat. Bagaimana? Kita awali dulu dengan sama dengan. Nah, sama dengan. Nah, rumusnya kayak gini. Sama dengan kalian klik kolom X kurangi min kuadrat yang ini di atas. Nah, setelah itu dikalikan dengan frekuensi. Frekuensinya yang ini. Nah, ini, lalu enter. Ini hasilnya. Kelihatan? Jelas? Kita drag lagi ke sini. Nah, ini ke sini, lalu ke samping. Nah, hasilnya kelihatan kan, guys? Setelah ini ngapain? Setelah ini kita menentukan mencari median, mode, range, quartile bersama-sama. Nah, jadi menentukan median itu
frekuensi yang kita punya kan 30 ya. 30 dibagi 2. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Ya. Kalian blok di sini, kalian cari sum. Kalau kalian lihat ada di sini sumnya nih. Di sini kalian lihat angka yang sumnya itu 15. Ada di ini 14, ini 17. Otomatis yang 15 ada di 135. Kita ketik di sini 135. 135. Nah, kita nyari mode ya. Mode ini angka yang frekuensinya paling besar. Kita lihat ada di 135. Nah, 135. Selanjutnya kita menentukan range. Kita sama dengan dulu ya. Sama dengan pencet skor terbesar yang ada di sini 158. Nah, yang ini lalu dikurangi yang sebelah ini. Skor paling terkecil. Hasilnya 99. Nah, selanjutnya kita menentukan kuartil 1. Bagaimana sih menentukan kuartil 1, 2, 3? Stay tune. Yang tadi aku bilang, kalian harus ketik sama dengan dulu. Kalau nggak ada sama dengan, kalian nggak bakal berhasil. Jadi caranya 1/4 dikalinya pakai bintang, simbol bintang. Kurung buka, kalian pencet. Nah, klik frekuensi yang ini, jumlah frekuensinya 30 kan. Lalu ditambah 1. Ditambah, lalu tutup kurung. Wajib tutup kurung. Nah, hasilnya 7,75. Kita cari nih kuartil satunya. Mana ya yang sumnya itu? Yang sumnya itu 7,75. Kita cari di. Nah, ini 7, ini 6. Berarti ada di 125. 125. Nah, setelah itu kalian sama dengan kurung buka 125 ditambah 125 lagi. Lalu tutup kurung dibagi 2. Dibagi 2 lalu hasilnya 125. Lalu kita menentukan kuartil kedua. Kuartil kedua juga sama, cuma berbeda di literanya. 1/2 dikali kurung buka angka 30 ditambah 1 tutup kurung. Nah, hasilnya ada di 15,5. Kita lanjut. Nah, ini kan hasilnya 15,5 ya. 15,5 itu ada di mana letaknya? Kita cari di sini di blok lagi. Nah, ada di mana nih guys? 133 ini 14. Berarti 135 ini sampai 17. Berarti 15,5 itu ada di 135. Kalian tulis aja langsung. Nah, kita lanjut ke kuartil 3. Sama dengan lagi. 3/4. Jangan lupa. Kita buka kurung. Dan pencet lagi frekuensinya yang 30 ini. Nah, ini
Lalu tambahkan dengan 1. Kurang lagi. Biar tidak kabur. Enter. Hasilnya ada 23,25. Itu kita lihat nih, di mana angka 23 itu berada. 23, itu tuh. Nah, 23 di sini, di sini, sini. 23,25 tadi. Berarti ada di antara 146 sama 149. Nah, ini. Lihat ya guys, kalian tuh harus fokus ke angka yang ini. Nah, sumnya. Lihat di sini ya. Jadi, sumnya menunjukkan bahwa 146 sama 149. Ini adalah antara 23,25. Sama dengan kalian klik buka kurung di kolom tadi, ini ditambah kolom yang ini guys, yang 149, kurung tutup, lalu dibagi 2, hasilnya 147,5. Tentukan interkuartil, kita harus sama dengan lagi Q3 dikurangi Q1. Nah, kita enter. Hasilnya 2,22,5. Selanjutnya kita ke varians. Sini. Nah, kalau varian itu guys, tuh kalian pakai jumlah nilai dari F kali X kurangi min kuadrat. Nah, kalian klik jumlahnya yang di bawah sini. Hasil jumlah dari F kali X kurangi min kuadrat. Lalu, pakai tanda bagi. Setelah itu, kurung buka. Ini, kurung buka. Setelah itu, kita pencet frekuensi yang 30 ini. Nah, ini jumlah frekuensi. Lalu, kurangi 1, tutup kurung lagi. Nah, ini hasilnya udah ada. Jelas ya. Selanjutnya kita move ke standard deviation. Ini gampang guys. Kalian pakai sama dengan dulu. Pakai S, Q, or T. Kayak ini. S, Q, or T. Kalian tak. Dan klik ini aja. Kalian yang tadi kalian hitung. Klik. Lalu kurung tutup. Enter. Nah, ini hasilnya. Jadi, segini guys. Kayak gini. Nah, apakah benar hitungan manual kita tuh betul? Kita buktikan di Excel. Kalau Excel itu gampang sekali guys. Dan sama dengan pencet average, and then we move to this column. Nah, ini klik aja kolomnya. Misalnya kalau data mentah kalian di A, klik aja A-nya. Kalau Excel itu harus dengan data mentah ya. Tidak boleh klik yang skor ini. Harus data mentah yang belum di apa-apain. Nah, itu enter aja. Nah, hasilnya sama kan? Sama langsung. Kita move ke median. Median juga sama. Median. Kita klik lagi kolom 1. Kolom A ini klik. Nah, lalu enter. Apakah sama hasilnya? Sama. Mau juga sama mode. Kalian pakai ini ya. Nah, klik. Kita move lagi ke kolom ini, pencet, kita enter. Apakah hasilnya sama? Nah, orange ini rumusnya sama dengan max
kurungnya max, kurung buka, kurung bukanya formula yang tadi ya, klik lagi kolom A, tutup kurung, kurangi, seperti ini, kurung buka, ke A lagi, kurung tuh, maaf, salah, enter. Nah, sama kan? Selanjutnya ke kuartil 1. Sama dengan dulu, langsung gini aja. Kuartil, kuartil, kuartil yang kita pencet kolom ini, lalu koma. Nah, ini koma, koma, first. Nah, kalian pilih formula yang first, karena ini kan Q1 ya. Pencet, enter. Nah, hasilnya 125, sama ya. Kita lanjut ke Q2. Q2 sama dengan kuartil ini, lalu blok lagi kolom A ini, koma. Kalau kuartil kedua ini, Q2 ini harusnya pakai yang median value. Yang kedua ini, nah, ini langsung enter aja. Nah, lagunya ke Q3. Itu juga sama. Kayak tadi, sama dengan kuartil. Kita pencet kolom ini lagi. Nah, kalau ini bedanya, koma lagi, kita pilih yang third. Yang ini ya, yang ini. Third quartile. Yang ini. Kalau udah dipencet, kita enter lagi. Nah, kalau ini ada perbedaan sedikit, itu gak apa-apa ya guys. Jadi it's gonna be okay. Ini yang Excel itu nggak ada, jadi sama aja kayak yang manual guys. Sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi hasilnya sama. Untuk varian, kalian tinggal pencet sama dengan lagi, ketik var. Var yang mana? Yang ini guys, yang ini. Nah, dan klik, tak, tak. Terus, kalian ke sini, ke kolom A. Enter. Saya sama kan? Terakhir ke standard deviation. Sama dengan lagi, S, T, D, A, yang ini, V, pencet. Ini kolom A lagi, balik lagi. Nah, kalian enter. Hasilnya sama. Nah, udah kayak gini guys. Jadi, kalau mungkin ada perbedaan sedikit di Q3 itu gak apa-apa guys. Jadi, don't worry. Tapi kalau misalnya perbedaannya cukup jomplang, jauh banget, itu mungkin data kalian yang salah atau perhitungan kalian ada yang salah. Setelah itu, kalau datanya sudah selesai, kalian bisa pakai polygon. Polygon itu data statistiknya. Kalian harus pakai insert chart yang bagian ini. Nah, sebelum kalian insert chart, kalian harus blok dulu kolom score sama frekuensi. Semuanya until sampai sini. Okay, and then you go to insert. After that, recommended chart. Nah, di sini kalian menemukan, nih, ada banyak pilihan kan, tuh. Kalian pilih yang simple aja, yang ini. Ini udah, kita ganti posisinya. Kalian pindahin. Nah, kalau kalian move chartnya sebelah sini, nah, biar tidak menghalangi. Move here. Nah, sudah selesai. Sudah selesai.
Jadi mungkin sekian tutorial dari aku. Semoga bisa membantu kalian yang kesusahan untuk menentukan measure of central tendency sama measure of variability. Thank you for watching. Bye-bye.